Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa siyaman naharihi wajiban wa qiyamal lailihi tatawwu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul maulanal azim. Hadatul mukarramin, para hadirin sekalian, para asatidz, para ikhwan dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita berkumpul di tempat yang amat dan sangat kita cintai dalam rangka tawakufan ya. Tawakufan itu dari kata tawakkofa ya tawakkofu, tawakufan artinya berhenti, artinya penutupan. Tapi sebenarnya istilah ini ya, kita bingung ngeistilahinnya ya. Kalau pengajian diberhentiin kan juga nggak ada ya, sebab menuntut ilmu dari mulai buaya di sang ibu sampai ke liang lahat. Cuma karena kondisi umumnya di mana-mana menjelang bulan suci Ramadan, pengajian ya secara diistirahatkan, tapi bukan berarti berhenti ngaji ya, karena nyambut bulan suci Ramadan. Masjid, musola masing-masing sibuk dengan persiapan. Ada yang nyusun jadwal imam tarawih, ada yang nyusun jadwal konsumsi, jamaah nandain mana imam yang cepat, mana imam yang lama. Ibu-ibu hafal nggak bu imam yang cepat siapa yang hafal ya? Kadang-kadang rame ya, siapa imamnya? Kan lama dia mah lama. Siapa imamnya? Oh asik nih, dia mah cepet gitu ya. Jadi ya cepat nggak apa-apa, saratih. Lama juga kasihan ya. Jangan kelamaan, jadi sedanglah gitu ya, sedang. Nah itu sholat tarawih. Nah besok insya Allah kita berada di malam nisfu Sya'ban ya, malam Jumat nisfu Sya'ban. Nisfu artinya separuh, Sya'ban artinya bulan Sya'ban ya. Ini kalau udah nisfu Sya'ban itu biasanya orang pada rowahan ya. Rowahan, bacain hadiah, tahlil, tahmid, takbir buat orang-orang tua yang udah gak ada ya. Jadi rowahan itu akhirnya bulan Sya'ban disebut bulan rawah ya. Rawah itu dari kata ruh ya, jadi dijamak jadi arwah atau rawah. Jadi asal mulanya rawahan ini dari Jawa ya. Orang Jawa bilang rawahan, akhirnya nyebar ke Betawi, ke mana-mana ada istilah rawahan. Udah kalau udah nisfu tuh orang masing-masing selamatan tahlilan buat orang yang udah pada nggak ada. Kenapa? Karena mau masuk bulan Ramadan ya, orang yang udah pada nggak ada dibebasin dari siksa kubur ya. Nanti kalau Ramadan udah kelar ya, jalan lagi. Maka Ramadan ini jangan kata orang yang hidup, orang yang mati pun senang datang Ramadan. Kenapa? Bebas dari siksa kubur. Masa kita yang hidup kagak senang ya. Makanya kita siapin nih besok nisfu Al-Imam bin Ahmad Imam Ahmad Ali Al-Buni, beliau mengijazahkan itu baca surat Yasin 3 kali balik. Surat Yasin itu dibaca niatnya boleh ngaca
Yang pertama niat minta panjang umur tapi buat taat dan ibadah. Yang kedua niat minta kuat iman Islam. Yang ketiga minta rezeki yang sebanyak-banyaknya tapi buat taat dan ibadah. 3 kali baca Yasin, atau 1 kali tapi niatnya 3. Ada juga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menganjurkan malam nisfu sebelum baca Yasin sholat 6 rakaat, sholat awabin 6 rakaat. Tiap habis baca Fatihah baca kulhu 6 kali balik, 6 kali balik, baru baca Yasin 1 kali atau 3 kali. Karena malam nisfu Sya'ban ini malam rahmat, malam nisfu Sya'ban ini malam diampuni dosa. Dan malam nisfu Sya'ban ini catatan amal kita diangkat, dibawa oleh malaikat ke langit, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat mana yang catatannya bagus, mana yang catatannya jelek, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya ini hadis hasan, ya. Hadis hasannya menurut ulama, kebanyakan ulama boleh dipakai buat hujjah dan buat hukum. Nabi mengatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, kecuali ada 2 yang gak diampuni oleh Allah. Yang pertama musyrikun, orang yang mensekutukan Allah. Orang yang mensekutukan Allah gak dapat ampunan di bulan Sya'ban ini. Yang kedua musyakhadun. Siapa musyakhadun? Orang yang di hatinya ada benci sama orang lain, orang yang di hatinya ada dendam sama orang lain, orang di hatinya ada nggak suka sama orang lain, hatinya musyakhad, ya, nggak suka sama orang, benci dan lain-lain sebagainya. Ini orang yang ada ampunan. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yakfiru dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya semua, illa kata Allah, kecuali, kata Nabi bilang, kecuali orang yang mensekutukan Allah dan yang musyahad, orang yang hatinya ada kebencian. Artinya apa? Sejak masuk Sya'ban, dari Rajab kita awali, masuk Sya'ban nisfu, Nabi ingatin kita lagi, ayo kita siapkan niat yang kuat, niat yang kuat, keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri, menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang senang, hati yang ikhlas, niatnya kuat. Harus niat, karena niat ini menentukan. Sampai Nabi mengatakan niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari perbuatannya. Niatnya lebih baik dari perbuatannya. Belum kita berbuat baru niat doang, itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita niat baik, meskipun kita nggak jalanin dapat pahala. Kita niat baik, kita nggak jalanin dapat pahala. Apalagi kita jalanin, ya. Maka Nabi bilang niatul mukmin khairun min amalihi. Niatul mukmin, Nabi bilang niat seorang mukmin itu lebih utama daripada perbuatannya. Jadi kita pasang niat, ya, pasang niat dari mulai ini malam kita minta ampun sama Allah. Dari mulai ini malam kita buang kebencian di hati kita, buang dendam di hati kita, kita buka pintu maaf satu sama lain. Ya. Biar apa? Biar kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk Ramadan, biar nggak berat. Ya. Ramadannya biar nggak berat, puasanya biar nggak berat, ibadahnya biar nggak berat. Ya. Itu. Karena dosa-dosa kita jangan sama Allah, jangan sama orang lain. Dosa-dosa kita ini banyak dosa kita. Kita mau masuk Ramadan, dalam setahun Ramadan cuma sekali. 11 tahun kita hidup, banyak kesalahan, banyak dosa. 1 bulan kita perbaiki, 1 bulan kita kembali, 1 bulan kita perbaiki ketakwaan kita. Karena takwa itu bekal yang paling utama. Wattazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah, berbekallah kamu. Cari bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Jadi kalau orang yang punya akal, kata Allah, dia harus bertakwa. Wattaquni ya ulil albab,
bertakwalah kepadaku wahai orang yang punya akal. Kalau orang yang nggak punya akal, dia nggak takwa, ya, berarti akalnya bermasalah. Jadi orang yang berakal harus bertakwa kepadaku, kata Allah. Kita perbaiki kekurangan kita, kita tutup kekurangan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak ini malam, ya, sejak ini malam. Lepas hati kita, bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Karena Ramadan bulan yang begitu hebat, bulan yang begitu luar biasa. Kalau kita anggap biasa-biasa aja, nggak ada artinya buat kita, ya, nggak ada artinya. Nah, saya pernah sampaikan bahwa ada seseorang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, saya mau tanya, bulan-bulan apa yang paling bagus? Bu, bulan yang bagus bulan apa, Bu? Hah? Habis bulan laki saya gajian. Bulan yang paling bagus bulan apa? Ramadan. Pasti orang bilang bulan Ramadan, ya. Kemudian amal ibadah yang paling bagus, amal ibadah apa? Pasti orang jawab sholat 5 waktu. Hari yang paling bagus hari apa? Hari Jumat. Nih orang nanya sama Sayyidina Ibnu Abbas, dijawab oleh Ibnu Abbas, bulan yang paling bagus adalah bulan Ramadan, hari yang paling bagus adalah hari Jumat, kemudian amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Setelah menjawab 3 pertanyaan ini, berapa hari kemudian Ibnu Abbas meninggal dunia. Meninggal dunia, ya. Nah, orang ini akhirnya ketemu sama Sayyidina Ali. Dia tanya Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, saya mau tanya nih, berapa hari yang lalu sebelum Ibnu Abbas meninggal dunia, saya tanya sama beliau, saya tanya 3 hal, bulan apa yang bagus, hari apa yang bagus, amal ibadah apa yang utama. Beliau menjawab, ya, bulan Ramadan, sholat 5 waktu, dan hari Jumat. Maka Sayyidina Ali menjawab, andai kata seluruh ulama dari barat sampai timur, para fuqaha, para ahli fikih ditanya tentang 3 hal ini, pasti jawaban mereka sama. Bulan yang bagus bulan Ramadan, hari yang bagus hari Jumat, amal ibadah yang utama sholat 5 waktu. Illa Ali, kata Sayyidina Ali, kecuali aku. Jawaban Sayyidina Ali beda, ya. Bulan yang bagus, kata Sayyidina Ali, bukan Ramadan. Bulan yang bagus adalah bulan yang di dalamnya kita jadikan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kalau nggak taubat, ya, Ramadan pahalanya berlipat ganda. Sholat wajib pahalanya Allah dobelin, sholat sunnah pahalanya jadi wajib, doa diijabah, tidurnya aja ibadah. Jadi syahrut taubat, bulan Ramadan jadikan bulan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat terhadap dosa-dosa kita kepada Allah, taubat kepada dosa sesama. Ini dosa kita sama sesama, ya, kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Beliau mengatakan dosa kita kepada Allah lebih mudah untuk diampuni, tapi dosa kita sama sesama, Imam Ghazali bilang askalu wa as'ab. Dosa kita sama sesama itu lebih sulit, lebih susah, ya. Dosa terhadap kehormatan orang lain, dosa terhadap agama orang lain, dosa terhadap harta orang lain yang kita rampas, ini lebih sulit minta ampunnya, ya. Kita harus datang tabayun, ya. Kita harus datang, kalau ada barang yang kita ambil kita harus gantikan. Bagaimana kalau orang yang udah meninggal, ya, ada hartanya yang kita ambil, kita keluarin, kita sedekahin sejumlah itu, ya. Atau agama orang lain kita ganggu, kita katakan oh dia musyrik, dia mensekutukan Allah, padahal enggak. Kita harus datang ke dia minta maaf dan jelaskan, maaf saya telah mengatakan kamu begini begini begini, ini dosa sama orang, ya. Kalau dosa sama Allah lebih mudah, tapi sama manusia as'ab wa askal, askal wa as'ab, lebih sulit,
Biarpun itu manusia udah maafin kita, belum tentu Allah maafin kita. Kalau dosa ame manusia, makanya mesti kita bersihin hati kita. Ya, taubat nggak cukup taubat. Kita minta ampun sama Allah mau bulan puasa atas dosa-dosa kita. Kita minta maaf sama sesama, belum cukup. Itu harus ditambah, kita bersihkan hati kita. Setelah taubat kita bersihkan hati kita dari rasa syirik, dari rasa dengki, dari rasa dendam, dari rasa benci, dari rasa sakit hati, buang semua. Kenapa? Karena kalau kita taubat sama Allah, hati kita nggak bersihin dari sifat-sifat yang tercela ini, maka jalan kita untuk menuju Allah kehijab, ketutup. Kita yang nutup nih, hati kita yang nutup. Jadi kehijab kita buat sampai kepada Allah, maka bersihin hati kita. Kemudian kita isi dengan apa? Dengan sifat ikhlas, ridho, rela, sabar, ya. Sifat-sifat yang baik. Nah, maka dengan kita isi hati kita dengan sifat-sifat yang baik, fa insya Allah jalan kita menuju Allah nggak tertutup. Hati kita jadi bersinar, hati kita jadi terang. Allah kasih cahaya hati kita, Allah kasih nur hati kita. Ya. Nah kemudian salat hari apa yang paling bagus? Amal ibadah apa yang paling utama? Ibnu Abbas menjawab, amal yang paling utama adalah salat 5 waktu. Kata Sayyidina Ali, illa ani, kecuali aku. Amal yang paling utama adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat kalau nggak diterima gimana? Ya. Salat kalau nggak diterima, bertahun-tahun kita salat kalau nggak diterima gimana? Puluhan tahun kita sholat, tahiyat nggak ngerti. Puluhan tahun kita sholat, at-tahiyatul mubarakatuh, tasdidnya ada berapa dia nggak tahu. Puluhan tahun kita sholat, fatihahnya nggak bener, rukun-rukunnya kagak ngerti. Gini gimana mau diterima sholatnya? Cuma orang bilang apa? Sholat mah urusan Allah. Emang lu Allah? Emang lu Tuhan? Mau diterima sholat kita ada ketentuannya, mau diterima sholat kita ada aturannya, ada ilmunya, rukun syaratnya harus ngerti. Nggak asal sholat, lu kayak Tuhan aja lu sok tahu. Allah tahu, betul Allah tahu, tapi ibadah kan diatur. Dulu Nabi ada di dalam masjidnya, ada orang sholat. Kelar dia sholat, dia datang ke Nabi, dia ucap salam ke Nabi. Amin, Nabi nggak dijawab. Apa kata Nabi? Balik lagi, ente belum sholat. Padahal habis sholat. Udah dia sholat lagi tuh. Nabi Muhammad gimana? Ada udah sholat kok dibilang belum sholat. Sholat lagi dia. Selesai sholat balik lagi ke Nabi, ucap salam, kagak dijawab sama Nabi. Irji anta lam tusalli, balik, kamu belum sholat. Habis sholat sampai 3 kali sholatnya suruh diulang sama Nabi. Setelah 3 kali baru Nabi bilang, ente kalau sholat rukunya yang bener, ente kalau sholat sujudnya yang bener. Posisi tangan gimana, posisi badan, posisi kepala, posisi hati dalam ruku gimana, posisi sujud, anggota sujud ada berapa, warka'um ma'ar raki'in wasjudum as-sajidin. Ruku bersama orang-orang yang benar rukunya, sujud bersama orang-orang yang sujud benar sujudnya. Tuh, jadi sholat nggak asal sholat ya. Ada ketentuannya, ada ilmunya. Sholat nggak cukup modal pede ya. Maka kata Sayyidina Ali, amal yang utama bukan sholat 5 waktu, tapi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diterima oleh Allah. Nggak diterima buat apa? Ya. Tuh, jadi ilmu kita cari. Ya. Jadi kita orang Islam harus punya kualitas. Ya. Harus punya kualitas. Ibadah, sholat pakai ilmu, mandi hadas pakai ilmu, wudhu pakai ilmu.
Kata Syekh Ibnu Ruslan, faqul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal ibadah tanpa ilmu, mardud, tertolak, la tuqbalu, dan tidak diterima. Awas, hati-hati, nggak asal ibadah, ya. Tuntut ilmunya, pelajari ilmunya, ya. Jadi Islam jangan banyaknya, Islam kualitasnya, ya. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan isyarat. Nanti kata Nabi, akhir zaman umat Islam itu seperti satu piring berisi makanan, tapi yang makan ini orang banyak. Satu piring dikeroyok orang banyak. Islam dikeroyok. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah umat Islam banyak saat itu? Nabi bilang banyak, tapi umat Islamnya seperti busa di lautan. Umat Islam banyaknya doang, kualitasnya nggak ada. Umat Islam banyaknya doang, ilmunya kagak ada. Jadi terombang-ambing. Nah yang terakhir, kata Sayyidina Ali, hari yang paling bagus, Ibnu Abbas dan semua orang mungkin bilang hari Jumat, illa Ali, kecuali aku, kata Sayyidina Ali. Hari yang paling bagus, hari di mana kita tinggalkan dunia ini, meninggal dunia dalam keadaan membawa iman Islam. Matinya hari Jumat tapi kufur, matinya hari Jumat tapi nggak membawa iman Islam, nggak ngaruh. Mati membawa iman Islam. Nah kita ini yang mungkin aktif di majelis, mungkin aktif ya, di kegiatan keagamaan, belum tentu ujungnya kita mati husnul khotimah, belum tentu. Maka kita nggak boleh berburuk sangka sama orang. Bisa jadi orang yang kita anggap buruk, ya, ternyata akhirnya lebih baik dari kita. Nah, para bapak, para ibu sekalian, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, hidayah, kekuatan, ya, untuk menjalani ibadah puasa Ramadan. Pasang niat yang baik, ya, mulai dari malam ini, besok nisfu Ani, nisfu Sya'ban, ya. Mau besok jalanin bareng-bareng berjamaah nisfu An, atau malam berikutnya jalanin sendiri, boleh aja, ya. Jadi Allah yarhamni, Kiai Zuhri itu pernah bilang sama saya, malam nisfu Sya'ban itu tanggal 14 malam 15, 14 malam 15. Nah itu kan biasa di masjid-masjid, di musola ngadain. Malam 16 ya buat sendiri, gitu, buat sendiri, gitu. Ya. Jadi hidupin tuh malam nisfu, doa diijabah. Ya. Malam nisfu doa kita diijabah oleh Allah. Ya. Yang mau sholat tasbih, yang mau sholat hajat, ya, kerjain. Atau yang mau baca tasbih Nabi Yunus, kalau sanggup. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 2375. Ya. Disebutkan dalam kitab Wasilahul Mu'min, dan guru kita pernah ijazahin sama orang sini dulu. Ya. 2375. Kita baca habis Isya sebelum subuh dikelar. Dapat 100 istirahat, ngopi dulu. Ya. Ibu-ibu minum teh manis dulu, terus lanjut lagi. Cuman kita kan kalau wirid banyak begitu, Bu, ya, wirid banyak begitu kalahnya mengantuk. Megangnya tasbih, la ilaha anta subhanaka inni kuntu, iya udah dapat 70 baca. Mau 80 tidur. Udah berapa ya? Udah berapa? Kita kalahnya tidur. Nah, kalau memang nggak bisa baca 2375, ya bacalah 70 tabaruk, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca 70 kali, kalau nggak sanggup 2375, ya. Itu kalau dibaca 2375, insya Allah Allah angkat balanya sampai Sya'ban yang tahun depan, dan rezekinya Allah luasin sampai Sya'ban tahun depan, ya. Jadi itulah mulianya, hebatnya bulan Sya'ban, ya. Ada beberapa bulan yang Allah berikan kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Jadi ibu-ibu malam nisfu sholat tasbih, sholat sunnah mutlak, sholat hajat atau tahajud, ya. Enggak ada sholat yang niatnya
usolli sunnata lailata bin nisfi Sya'ban, nggak ada. Ya, nggak ada itu. Memang ada di beberapa kitab diungkapkan. Di kitab Majmu' Syarif ada, kitab berjanji itu di belakangnya ada sholat nisfu Sya'ban, ini niatnya. Kemudian di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali pun ada sholat nisfu Sya'ban, ini niatnya. Di kitab induknya Imam Syafi'i pun ada sholat nisfu Sya'ban, ya. Tapi saat itu belum ada penelitian. Setelah ada penelitian dari ulama, maka ulama mengatakan, di antara ya Syekh Ibnu Hajar, beliau mengatakan amma salatul lailatul raghaib wa lailatul min nisfi Sya'ban fa bid'atun qabihatun. Adapun salat ya lailatul raghaib, salat yang niatnya usolli sunatan lailatul nisfi Sya'ban, bid'atun qabihatun, adalah bid'ah yang haram. Tuh. Jadi nggak ada tuh Bu ya. Jangan niat salatnya itu nggak ada. Itu bid'ah yang haram. Jadi kita ya sholat tasbih atau sholat apa aja yang lain, hidupkan atau baca Quran atau baca istighfar, banyakin ya. Insya Allah malam nisfu membawa berkah buat ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya tidak panjang kalam ya, karena pada malam ini saya hanya ingin bertabarruk juga pada bapak-bapak, para ikhwan dan ibu-ibu sekalian. Malam ini saya atas nama pribadi dan istri mohon maaf bila ada kesalahan, kehilapan, kekurangan yang disengaja atau yang tidak disengaja, tutur kata, sikap, perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya.